Widodo belum menentukan lokasi pasti ibu kota baru, namun Provinsi Kalimantan Timur sempat disebut-sebut sebagai kandidat kuat. Kemungkinan ini pun disambut gembira oleh masyarakat karena diharapkan bisa meningkatkan perekonomian setempat. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi terluas kedua setelah Papua. Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan lebih dari 127.000 km persegi dengan jumlah penduduk 3,6 juta jiwa yang tersebar di 10 kabupaten kota dengan ibu kota Samarinda. Masuknya Kalimantan Timur sebagai kandidat ibu kota negara disambut gembira oleh masyarakat. Menurut warga, bila ibu kota negara diputuskan di Kalimantan Timur, maka sumber daya manusia akan meningkat dan pendidikan akan semakin maju. Masyarakat pun berharap dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bisa memperluas lapangan pekerjaan dan mendongkrak perekonomian masyarakat. Saya sebagai masyarakat Kalimantan Timur sangat setuju dan mensupport pemerintah pusat, dan jikalau memang Kalimantan Timur tersebut terpilih, ya kita harus secepatnya untuk menetapkan begitu. Jadi sebagai masyarakat Kalimantan Timur sangat mendukung karena proses perkembangan di wilayah kota itu ditentukan oleh dari ibu kota itu sendiri. Kemajuan dari perekonomian itu bakalan pasti meningkat. Kami dengan berpindahnya ibu kota ke Kaltim menambah kemajuan untuk daerah Kaltim. Meski Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membantah jika ibu kota baru sudah diputuskan, namun Provinsi Kalimantan Timur tetap menjadi kandidat kuat untuk calon ibu kota baru pengganti DKI Jakarta. Apalagi Kalimantan Timur memiliki dua bandara internasional, yakni Bandara APT Pranoto yang berlokasi di Samarinda dan Bandara Sultan Haji Muhammad Sepinggan Balikpapan. Di samping itu, Kalimantan Timur juga memiliki jalan tol Samarinda-Balikpapan dengan panjang 99,35 km. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Muhammad Amin, Metro TV. Ya, salah satu aspek yang menjadi pertimbangan pemerintah ketika memindahkan ibu kota adalah bagaimana tingkat kerawanan bencana di lokasi tersebut, dan temuan terbaru dari BMKG yang baru saja dirilis yaitu Kalimantan Timur ini sebetulnya tidak sepenuhnya aman dari bencana gempa. Kita akan membahas hal ini dengan Dani Hilman, pakar kegempaan dari LIPI dan juga dari Pusat Studi Gempa Nasional. Selamat siang, Pak Dani. Selamat siang, Mbak Juni. Ya. Kalau temuan atau data yang dimiliki oleh Pusat Studi Gempa Nasional terkait dengan potensi kegempaan di Pulau Kalimantan sebagai calon ibu kota baru, seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya bukan temuannya, sudah lama itu kita sering bahas juga. Jadi Kalimantan tidak sepenuhnya bebas gempa, terutama yang di sebelah timur. Jadi di timur ini ada ada beberapa sumber gempa di daratnya, ada sesar aktif, dan juga tidak terlalu jauh dari sumber gempa yang ada di Sulawesi. Dalam hal ini ada namanya itu Makassar Strait Thrust. Jadi ada sesar naik di situ yang diduga aktif. Dan ada juga gempa yang di utaranya Nusa Tenggara, ya, Lombok, Bali, itu juga kalau gempa mungkin gempanya tidak seberapa, tapi ada potensi tsunami juga. Begitu juga dengan zona subduksi di Sulawesi di utara, itu juga berpotensi tsunami, begitu ya. Memang potensi gempa wilayah sini masih belum banyak diteliti, jadi sedikit banyaknya harus diteliti untuk dapat mitigasi bencananya. Ya, Pak Dani, sumber gempa yang masih aktif dan harus diwaspadai itu ada di mana saja, Pak? Khususnya di Kalimantan? Ya, yang pertama itu yang di Selat Makassar. Di situ ada sumber gempa yang namanya Selat Makassar, ya, Thrust, sesar naik Selat Makassar. Di situ di sepanjang Selat Makassar itu ada sumber gempa yang berpotensi tsunami karena ada di dalam laut. Nah, kemudian yang lainnya, meskipun tidak terlalu dekat, ya, di utara Sulawesi ada zona subduksi atau megatrust. Nah, kalau terjadi gempa di situ pun, kalau magnitudenya besar lebih dari 8 begitu, itu juga bisa berpotensi tsunami terhadap Kalimantan Timur.
Nah kemudian yang ketiga itu ada di utaranya Nusa Tenggara, termasuk Bali, Lombok itu sedikit banyaknya juga kalau ada gempa di situ ada bakaran tsunami-nya. Jadi kita belum ini seberapa besar ini, tidak harus ada studi yang lebih detail lah seberapa besarnya. Ya, Pak Dhani, kalau menurut catatan sejarah ada 7 kali gempa besar yang terjadi di Kalimantan. Seperti apa kerusakan yang ditimbulkan? Kalau menurut catatan sejarah? Menurut catatan sejarah yang di Kalimantan Timur ini malah belum ada. Yang sudah ada itu yang di utaranya, di daerah Tarakan itu sudah ada yang besar. Mungkin sampai magnitudo 7 dan kelihatannya kerusakannya cukup lumayan lah begitu ya. Itu sudah lama sekali. Sudah lama, berapa puluhan tahun kebelakang. Jadi artinya Kalimantan Timur ini cenderung lebih aman dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan, seperti itu Pak Dhani? Kalau dibanding dengan Tarakan, kalau dari gempanya iya, betul, lebih aman. Jadi kalau dari sejarah gempa sih belum ada gempa besar di situ. Baik. Pak Dhani, apa rekomendasi mungkin dari Pusat Gempa Nasional kepada pemerintah sebagai bahan kajian sebelum akhirnya nanti ibu kota ditetapkan definitif di lokasi mana di Kalimantan? Apa rekomendasinya? Ya tentunya ini berlaku untuk semua hal ya. Jadi di Indonesia ini pembangunan infrastruktur harus selalu menyertakan mitigasi bencana, dalam hal ini gempa dan tsunami begitu ya. Jadi kalau kita memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur misalnya ya tidak terlepas. Sedikit banyaknya bahaya kan tetap harus dimitigasi ya. Jadi harus ada assessment ya, harus ada evaluasi dari mitigasi gempa dan tsunami di wilayah situ. Baik, terima kasih Pak Dhani Hilman, pakar kegempaan LIPI untuk waktunya di Metro Siang.